Tidak ada seorang pun yang yang penting ditebus, yang penting Yesus Tuhan. Iya, betul. Jangan kayak gitu, diskusi-diskusi bagus-bagus. Tunjukkan samaku, Yesus berkata, dosamu telah kuhapuskan. Iya, ada itu, tapi nggak tahu di mana. Coba tunjukkan. Ya bacalah. Nah, udahlah. Nah, banyak kan ceritamu. Tulang. Ini lelucon. Nggak ada. Tengok. Guru apanya kabarnya? Gak ada, dia namanya aja Uni. Dia orang Padang. Ada tuh di Matius 9 ayat 5 Kak. Di atas di Matius 9 ayat 5. Ya. Tunjukkan dulu Bang, tunjukkan. Biar tahu rasa dia. Ya, dosamu sudah diampuni, ada itu yang berkata dosamu sudah diampuni, kata Yesus gitu. Bang, bedakan dosa yang diampuni dengan dosa yang telah kuampuni loh Bang. Kok bahasa Indonesia nggak paham sih? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Ya begini Kak, ini kan dia berbicara di ayat 6. Ini saya bacakan ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa, katanya. Anak manusia berkuasa ya. Anak manusia. Iya. Kamu anak manusia atau anak hantu? Saya manusia. Ya sudah, maka semua manusia itu bisa mengampuni dosa, karena memang tertulis, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu tidak ada, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Di sini kan dijelaskan anak manusia. Berarti kan Dan ini saya juga anak manusia. Kamu juga anak manusia. Maka kita bisa mengampuni dosa orang. Karena memang dalam Islam, ketika kamu berdosa kepada orang lain, kalau orang itu memaafkan, maka Allah akan memaafkan. Inilah Islam, sejalan dengan ajaran Yesus. Pertanyaanku, ketika kalian mengatakan Yesus itu mengampuni dosa, mana perkataannya? Dosamu aku ampuni. Kalau dosa diampuni, Nabi saya juga begitu. Nabi saya pernah mengampuni dosa. Bukan berarti dia mengampuni dosa. Kenapa? Ulangan 18:18. Seorang Nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan dosamu diampuni, maka Nabi itu menyampaikan bahwa dosa kalian telah diampuni. Apa hebatnya Yesus? Ketika manusia saja, barang siapa yang menyatakan dosa seorang itu terampuni, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Gimana caranya Kak? Manusia mengampuni dosa manusia lain. Baca kitabmu. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu diampuni, maka dosanya terampuni. Apa nih? Hah? Kamu nggak pernah baca kitabmu ya? Mengenai dosa itu kan terikat hukum dengan Allah. Artinya, baca jika kita berdosa, Yohanes pasal 20 nomor 23, baca ayatnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bicara kepada siapa ini? Itu kan mengenai sesama manusia. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa, termasuk kamu, termasuk saya. Nah, sekarang yang saya tanya, kapan Yesus pernah berkata, wahai anak manusia, dosamu aku ampuni. Bacakan ayatnya. Oke. Itu kan anak manusia sudah jelas Kak. Anak manusia itu aku pakai data nih Kak. Aku pakai data ya. Aku pakai tafsirannya dari full life ini. Tafsirannya full di Lukas 5 ayat 24 juga. Supaya Lukas kamu 5 tahu bahwa dunia ini 24. Iya, itu kan apa ya dibilang tafsir yang dia apa ya dari ayatnya juga gitu. Kita bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul, saya sudah katakan. Kamu anak manusia atau anak hantu? Anak hantu kamu? Ini anak manusia ini Kamu dari tafsir. anak manusia atau anak hantu? Kamu anak manusia atau anak hantu?
Ya Saya sudah. manusia. Maka Yesus mengatakan anak manusia di dunia ini mengampuni dosa, betul. Karena divalidasi dalam Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, maka tetap ada dosanya. Dan itu merujuk kepada anak manusia. Saya anak manusia, Nora anak manusia. Bunda, Itu kan anak manusianya huruf besar semua, Kak. Assalamualaikum. Ya, ini muslim atau non muslim Melki ini. Orang lagi ngomong jangan dipotong dulu ya. Halo. Orang penegasan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke? Itu Barang dalam siapa yang percaya kodrat kepadaku, kemanusiaannya, Kak. bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada yang mengutus aku. Artinya, kalau Yesus itu melakukan dengan kehendaknya sendiri, maka dia akan mengatakan diksi yang jelas, dosamu aku ampuni. Maka tunjukkan Ya. sama saya, di mana data tertulis, Yesus pernah berkata, anakku, dosamu aku yang ampuni. Tunjukkan ayatnya. Ya, menurut Kakak di Alkitab itu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Yang Allah Maha Kuasa. adalah keterangan dari konon kabarnya penulis kitab Matius. Pertanyaan saya, dari mana Matius bisa melihat Tuhan duduk di samping Tuhan? Iya, menurut Kakak, pemahaman Kakak di Alkitab Menurut saya, siapa yang duduk? kalau pendapat saya, kitab Anda itu adalah hasil campuran pernyataan manusia dan hasil pendengaran tentang perkataan-perkataan Yesus yang datang entah dari mana-mana. Maka tentang pernyataan bahwa ada manusia melihat Tuhan duduk sebelah kanan sebelah kiri, itu pasti bukan kabar benar, karena yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan hanyalah nabi. Karena itu dikatakan dalam Ulangan pasal 18, Ulangan 16 ayat 2, Ulangan 2 ayat 16. Ya terbalik. Ya, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Itu nabi. Tapi kalau orang biasa mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, bisa jadi yang datang kepadanya adalah roh setan. Makanya saya katakan, ketika ada yang mengatakan Yesus duduk di surga, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa itu betul-betul di surga? Dan bagaimana kalian bisa buktikan itu Yesus, bukan hantu belau? Dari mana kalian tahu kalau itu adalah kabar yang benar, bukan kabar dusta? Bagaimana metodenya untuk membahasnya? Silakan. Silakan Kanora, Ya, jadi Kanora, kalau- udah ada ini. Silakan Kanora. Kalau untuk duduk di sebelah kanan itu bukan artian itu duduk gitu di bangku. Itu adalah makna simbolis dari kekuasaan dalam tradisi Yahudi. Kalau duduk di sebelah kanan itu artinya yang berkuasa, dia otoritas kekuasaan ada pada dia semua. Datanya di mana? Ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 108b. Di sini ditulis, saya bacakan ya karena saya nggak bisa open cam. Orang yang duduk di sebelah kanan adalah yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan yang berada di sebelah kiri. Jadi itu adalah makna simbolis. itu perjanjian baru dalam- emang pakai bahasa Ibrani sehingga ada Perjanjian kitab baru pakai Talmud. Perjanjian bisa baru pakai sih? Talmud. Baru tahu aku. Ya, itu makna simbolis dalam tradisi Yahudi bahwa duduk di sebelah kanan artinya adalah yang berkuasa. Loh, begitu. emangnya tunggu dulu, itu perjanjian baru emangnya pakai bahasa Ibrani sehingga ada kitab tafsirnya Talmud. Ya, kenapa perjanjian baru kok bisa pakai Talmud itu? Aneh aja. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Karena Yesus orang Nah, Judaism, perhatikan bukan ini. orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi dan para Iya, rasul dia semua orang orang Yahudi. Dia orang Yahudi, tapi yang membacakan Talmud itu kamu, dan itu cocokmologi. Sejak kapan kitab Matius itu pakai Talmud? Dengar dulu ya. Sekarang gini aja deh. Menurut kamu Yesus itu berkuasa di surga? Berkuasa. Dia Berkuasa. maha kuasa. Baca Matius maha pasal 20 dan nomor kuasa 23. kepada dia. Ya, oke. Apakah ketika ada seseorang berkuasa, maka kekuasaannya terbatas? Yesus itu kekuasaannya terbatas nggak di surga? Ya tidak terbatas Mungkin lah tahu kan. kami. Kuasa ada pada kalian dia. baca, gitu. baca kitab kalian Matius pasal 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku ini Yesus berkata kepada Salome ya. Siapa Salome? Ibu dari murid-murid Yesus. Cawanku, ibunya Salome, si Salome ini minta tolong kepada Yesus untuk meletakkan anak-anaknya duduk di samping Yesus. Apa kata Yesus? Kalian pikir dia berkuasa? Ini kata Yesus. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku
Kamu tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin kalian bilang Yesus kalian berkuasa tapi dia tidak berhak memberikan tempat duduk bagi murid-muridnya? Berkuasa kayak gitu? Enggak juga sih, Bu. Karena Ya udahlah. Karena- Berarti Tuhan kalian nggak berkuasa absolut. karena Nggak dia mutlak punya sifat, karena dia punya sifat-sifat keahlian, kayak keilahian, Keahlian punya apa? sifat-sifat keilian. Saya tanya, sifat Keilahian, keilahiannya maksudnya ketika di surga, keilahian. ketika dia di surga, kalian bilang dia berkuasa full total, maka saya tanya, terbatas tidak? Kalian bilang tidak terbatas. Kalian membaca nggak Matius 20 nomor 23? Dia sendiri tidak punya hak di surga memberikan tempat duduk orang lain. Apakah itu dikatakan berkuasa? Karena dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis Dia juga berkuasa berkata mengampuni dosa. bahwa segala kuasa telah Dia diberikan. duduk di Iblis sebelah juga begitu. kanan. Iya, iblis juga bilang itu. Nah, saya kasih data ya. Sifat-sifat Kalau cuma keilahiannya mengaku, kekal, kalau cuma maha kuasa, mengaku, kalau cuma mengaku saya punya kuasa, saya maha tahu punya dan kuasa. maha hadir Nah, begitu. apa ini? Satu-satu bahas. Tadi saya telah menghancurkan doktrin umat Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di surga. Saya sudah tunjukkan data bahwa Yesus mengatakan dia itu terbatas. Dia tidak berhak memberikan tempat duduk. Dan ini kalian gimana? Kenapa kalian nggak bantah? Kenapa kalian nggak jelaskan ke saya? Kenapa nggak Sebentar. ditanggapi? Kok Kasih kabur-kaburan? waktu saya ngomong nggak? Kasih waktu saya ngomong. Jangan ini terus. Ini kalau diskusi Ya, harus tapi jangan kasih- kabur-kaburan. Baca ini, bahas ini. Iya, makanya gini. Kenapa saya katakan Yesus berkuasa? Pertama, karena dia memiliki sifat-sifat keilahian. Bagaimana cara membuktikannya? Ya dari perkataan yang sama seperti nabi-nabi. Dari nabi-nabi kan apa yang kita pegang kan apa ya perkataannya begitu. Sekarang ini saya penjelaskan dulu ya. Yesus punya semua sifat-sifat kalian yang keilahian yang dimiliki olehnya. Pertama, dia kekal. Oke, dari Apa omongan sifat yang di keilahian Yohanes. Yesus? Oke, Yesus pernah mati nggak? Yesus pernah mati nggak? Kasih waktu dulu ngomong lah. Tunggu dulu, Bukan Yesus diskusi kekal? namanya. Kamu bilang Yesus kekal? Berarti dia nggak pernah mati? Iya, kasih waktu dulu. Kasih waktu saya ngomong Udah dulu mati lah. sih. Tapi jangan kabur. Kamu bilang dia kekal. Satu poin ini aja udah gagal kamu. Coba definisi kekal apa? Ya kekal abadi, nggak bisa mati gitu. Yaudah, Yesus pernah mati nggak? Ya mati Pernah tapi dia mati. bangkit. Yesus. Kan bangkit. Itu kekal nggak? Yang pernah mati bisa. Kami juga bangkit nanti. Setiap manusia, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Kami akan bangkit kembali. Nah, kami kekal berarti. Berarti manusia kekal berarti. Kalau ada orang percaya hari kebangkitan, berarti kau pun kekal nanti. Hei, Tuhanmu Ya, yang itu kan pernah mati dalam itu kau bilang pandangan kekal. Islam. Di mana Kalau dari di pandangan mana ini Kristen. pikiranmu? Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Nanti Kalau manusia akan arti kekal mengalami bisa kematian yang kedua Coba gitu. tunjukkan sama aku, Henok dan Elia pernah mati. Kau tunjukkan dalam kitab sucimu. Kalau Henok dan Elia pernah mati. Kalau kau mau mengatakan kekal, bahkan Henok dan Elia lebih kekal daripada Tuhanmu. Tuhanmu pernah mati 3 hari loh by the way. Dan kau bilang dia kekal? Pernah mati kau bilang kekal? Itu kan memang sudah rencana Allah dalam untuk menyelamatkan Ya manusia. udah, kalau gitu lebih kekal mana, Henok atau Yesus? Ya Yesus lah lebih kekal. Waras sedikit dong. Yesus Karena pernah mati nggak? karena Henok dan Elia Oke. tidak berkata memberikan Oke ya. kehidupan, mengambil dan memberikan kehidupan. Kutunjukkan sama Yesus kau ya. berkata, Kalau pernah mati dan bangkit lalu itu dikatakan kekal, kutunjukkan sama kau ya. Berarti banyak yang kekal di agamamu ya. Kita perhatikan teman-teman ya. Ini hipokritnya umat Kristiani ya. Kau baca dalam Matius pasal 27 nomor 50. Ya. Matius pasal 27 nomor 50. Baca. Perhatikan teman-teman, yang bangkit dari kematian itu namanya kekal ya. Kita perhatikan, ini dia ajaran Kristen nih, agak lain memang nih, kekal dibilang pernah mati. Apa-apalah kalian di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun kalian gagal paham. Kau perhatikan, ya. Matius pasal Ya. 27 nomor 50. Saya bacakan teman-teman ya. 10. Ini dia. Mana dia? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke kota kudus. Ini kekal nggak ini? Yang mati kemudian bangkit, kekal nggak ini? Pernah mati loh, bangkit loh dari kematian loh. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kau tunjukkan kalau mereka pernah mati orang ini. Nih ya, Itu orang-orang nih. kudus begitu. Nah, Mereka berarti tidak banyak akan yang kekal. mengalami kematian Kalau kekal kedua. definisinya pernah mati, maka orang-orang ini kekal menurutmu.
Ya, menurutmu yang namanya kekal itu ketika ada orang mati lalu bangkit. Dan kau perhatikan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Lebih hebat orang-orang ini dari ribuan tahun bangkit. Kalau Tuhanmu cuma 3 hari, bisa jadi sesak napas 3 hari itu bisa koma. Kau pernah dengar orang koma nggak? Orang koma bisa berbulan-bulan loh. Tuhanmu cuma 3 hari. Siapa bilang dia mati? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia tidur. Ya kan? Karena dia habis minum cuka asam. Ya, kalau orang-orang ini udah nggak ada tulang, bangkit dia dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meningsoi bangkit. Ini yang hebat. Lebih hebat orang-orang kudus ini daripada Tuhanmu yang baru 3 hari. 3 hari manja kali 3 hari. Bahkan ada orang koma berbulan-bulan loh, bangkit dari komanya loh. Dari mana kau tahu kalau dia meningsoi? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia pura-pura mati, pura-pura meningsoi. Ya, dalam kitabmu sendiri ada orang-orang kudus yang pernah meningsoi bangkit. Kau bilang itu kekal. Kalau pernah mati dan bangkit adalah kekal, maka banyak yang kekal dalam agamamu. Banyak Tuhanmu berarti. Apa ini? Hei, definisi kekal udah kau perkodok loh. Kekal itu artinya tidak pernah meningsoi. Makanya Tuhan itu dikatakan kekal. Ya, Yaitu Yesus, Tuhan Yesus itu yang dikatakan memberi kekal karena kehidupan. tidak pernah meningsoi, nggak pernah dilahirkan, tidak pernah kabur, tidak pernah belajar tata mama, nggak pernah nete. Itu namanya kekal. Ya, itu kan Yesus yang memberikan kehidupan itu karena dia hidup Tunjukkan sendiri, sama aku kehidupan kalau Yesus itu. yang memberikan kehidupan itu dari mana itu? Apa ini? Pertama kau sudah kabur dari pernyataan Yesus di surga berkuasa. Aku tunjukkan data. Jangankan berkuasa, perkara duduk muridnya di samping dia aja dia tidak mampu memberikan haknya. Kayak gitu yang Ya, namanya coba. berkuasa. Lalu kau bilang Yesus mengatakan bahwa dia telah diberikan kuasa. Kau tahu iblis juga mengaku diberi kuasa ya? Nih kau tunjukkan data. Pakai data bro. Bro, pakai data kau diskusi sama Uniripa ya. Perhatikan nih. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis pun mengaku berkuasa. Kau bilang iblis Tuhan. Banyak kali Tuhanmu. Kok bisa gini Ah. sih? Ya, coba buka Yohanes 10 ayat 28 Kak. Bacakan, bacakan. 28. Bacakan. Aku pula. Kau yang mau berdebat, baca ya. kau yang mau membenarkan agamamu, aku pula yang membukakan ayatnya. Hebat kali kalian ini ya. Kayak gini loh kami Ya, aku umat Islam baca menginjili ya. kalian. Nggak pakai perpuluhan lagi. Sudahlah nggak pakai perpuluhan kalian di sini. Ku kasih kalian data lagi. Aku pula yang bukakan data buat kalian. Emang suka-suka bapakmu yang Ya. kalian aja lah kami ini. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Di Yohanes 10:28 juga dan di Yohanes 11 ayat 25. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Akulah percaya kebangkitan kepadaku, dan hidup. Barang siapa ia percaya akan kepadaku. hidup walaupun dia sudah mati." Jadi Yesus sendiri yang memberikan Tunjukkan kehidupan. sama aku. Elia dan Henok diangkat ke surga karena dia mengenal Yesus. Kau tunjukkan datanya. Kita fokus ke situ dulu lah Kak. Kok lari-lari dulu? Ini kan fokusnya Ini kekekalan. adalah Yesus kan bantahan. kekal. Yang saya bawa ini bantahan ketika Yesus mengaku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pertanyaanku, yang memilih Yudas di antara 12 murid itu siapa? Yesus atau aku? Yesus. 12 murid dipilih salah satu di antaranya, satunya aja binasa. Lalu kau bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. 12 murid aja yang dia pilih aja salah satunya aja binasa kok. Kayak mana Tuhan kalian ini? Dia yang Ya, pilih muridnya. Judas dipakai Allah untuk Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. Oh, berarti memang Yudas ini Orang- ditumbalkan sama karya Tuhanmu. penyalipan sebagai bagian dari karya penyalipan. Oh, ini baru keren nih. Aku baru tahu. Karya Ternyata Yudas penyelamatan. itu memang dihancurkan oleh Tuhan karena memang dipakai untuk supaya diselamatkan si Paulus, diselamatkan Longinus, diselamatkan kalian-kalian yang koruptor 271 triliun agar kalian masuk surga. Si Yudas ditumbalkan. Mantap, Tuhan kalian keren. Ya karena kan kehendak bebas seorang Yudas, kehendak bebasnya dia Yudas memilih. itu menjual Yesus karena dirasuki iblis atau karena kehendaknya sendiri? Iya karena Yesus maha tahu, dia tahu apa isi hati Saya Yudas. tanya, Yudas itu menjual Yesus kehendak pribadi atau karena dirasuki iblis? Dimasuki iblis Kehendak, lah. kehendak Ketika Yudas pribadinya yang dirasuki memilih iblis, sadarkah untuk dia apa yang dia menuruti- lakukan itu? itu kehendak bebasnya Dia sadar. yang memilih Tunjukkan untuk- ayatnya. Kalau ada orang kerasukan iblis, dia sadar dengan apa yang dia buat. Tunjukkan. Ya orang yang hidupnya di luar Tuhan ya bisa kerasukan Apa iblis. ini? Jangan membawa asumsi liar retorika Tapi kalau nggak orang matang Kristen, ini di hadapan saya. itu Dengar diproteksi berapa oleh kali Roh kamu Kudus. saya bantah.
Pertama, kalian mengklaim Tuhan kalian itu berkuasa di dunia. Tunjukkan satu ya. Pernah dia jadi RT. 12 murid yang dia pilih aja, 2 diantaranya pengkhianat. Ini dia yang pilih loh murid loh. Kata dia cuma 1 iblis, Ya, padahal ada 2 iblis. Ya, saya tunjukkan kepada kalian, Tuhan kalian itu salah. Ya, ketika dia mengatakan, bukankah aku yang telah memilih 12 murid ini? Nah, nih perhatikan ini ya. Dan salah satu di antaranya iblis. Kalian tahu tidak? Kita jangan lompat dulu kak. Ini kan masalah Bukan keilahian lompat. Yesus. Saya sudah bantah apa keilahian Yesus. Udah kubantah semua. Kau bilang dia Iya, berkuasa di tadi surga, kan nggak kita- ada. Bang Logos, Konteksnya Bang Logos. kekekalan Yesus, dia kekal. Sejak Sudah kapan jelas, Yesus kan? kekal? Dia dilahirkan di abad pertama. Tidak pernah ada sebelumnya. Sekarang pun dia tidak pernah ada. Pernah meningsoy 3 hari. Keimanannya. Kau bilang pula dia pernah Bang kekal. Logos. Apa ini? Iya, Gimana iya. aja, Bang Logos, gimana aja? Kalau kalian tidak punya ilmu, mending kalian diam. Lebih baik kalian belajar sama kami ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Sudahlah nggak bawa data. Keimanan si Rifa ini tentang keislamannya bang. Kalau kau mau bertanya, bertanya. Aku udah bilang, Bertanya, kalau Pak. kalian nggak Bertanya mampu, aku ya, tidak Pak. punya ilmu. Kalau kalian Pak. tidak punya ilmu tentang agama kalian tanya sama aku, belajar sama aku ikhlas kok. Apa yang mau kalian tanya? Tanya. Tapi tunggu dulu, selesaikan dulu. Bentarku dulu, ku selesaikan materiku dulu. Ya, biar kalian terbuka mata kalian. Penipuan kalian di hadapan kami umat Islam kubongkar hari ini. Kalian baca dalam Yohanes pasal 6 nomor 70, ya. Yohanes pasal 6 apa ini? Ya, buka ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Perhatikan ya, aku bongkar penipuan kalian ya. Kalian bilang dia berkuasa lah, kalian bilang dia punya sisi keilahian lah, inilah itulah. Hei, jangankan mengetahui apa yang akan terjadi besok, 12 murid aja dia salah loh. Yohanes pasal 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu iblis. Ini kata Yesus. Pertanyaanku, kenapa Yesus mengatakan Petrus juga iblis? Kenapa kalian mengatakan Yudas juga iblis? Kalau begitu, Yesus telah salah. Bukan 1 iblis, tapi 2 iblis. Perhatikan, ketika Petrus menghalangi dia untuk meningsoy, apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Maka Petrus menurut Yesus adalah iblis itu sendiri. Yang kalian ikuti siapa? Petrus kan? Maka kalian telah mengikuti iblis menurut Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Ya, padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Kalau Yudas, Yudas itu orang yang disusupi iblis, bukan iblis, tapi dia dimasuki iblis. Perhatikan Jadi kitab kalau masuk kalian. dalam goa itu iblis. Iya, Tuhanmu yang mati di goa 3 hari 3 malam keluar dari Goa Tuhan itu setan. iblis. Iya betul. Iya, udah Goa- akui saja Tuhanmu iblis. Tuhan masuk ke dalam goa sebelum jadi Tuhan itu 3 hari 3 malam berarti iblis menurutmu kan? Ya dibully lah, masa enggak pula? Bukan goa itu, liang itu, Loh. baga, bodok. Oke, kau bilang itu liang. Mari kau tengok. Kau tengok, kau bilang aku. Liang kubur betul. itu, bukan goa. Mari kita lihat ya. Yang namanya goa itu goa Yesus. Hira. Ini data. Kau Goa bicara Hira nggak bawa itu. data. Tengok Tuhan kau mati di goa. Mati masuk goa lalu langsung jadi Tuhan. Itu baru iblis menurutmu kan? Nih, kau pikir apa ini liang-liang lubang liang apa? Liang semut. Liang apa? Liang semut Tuhanmu dalam liang semut. Nih apa ini? Banyak ceritamu pakai kata liang. Nih goa ini tahu kau? Goa batu. Goa batu Tuhanmu. Keluar dari goa langsung jadi Tuhan. Ada-ada aja kau. Maka kau yang mengatakan Yesus adalah iblis. Kau yang mengatakan, bukan aku. Engkau yang mengatakannya. Wahai anakku, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Bukan aku. Rizka, apa pertanyaanmu? Boleh Kak, Pak, boleh bertanya aku Kak? Satu pertanyaan. Kenapa kalau umat Islam kita ini rata-rata banyak cerai Kak? Kenapa umat Islam banyak cerita? Yang banyak cerita itu di kitabmu. Cerita dongeng pun ada. Apa ini cerita, pertanyaannya? cerai. Oh, cerai. Siapa bilang? Nggak tahu kau Kristen itu juga banyak cerai. Padahal tidak boleh bercerai. Tapi paling banyak bercerai. Pergi kau jalan-jalan ke Eropa. Kau tengok bahkan kumpul kebo pun itu orang Kristen. Nah, sini kutunjukkan kau data. Kenapa orang Kristen itu banyak kumpul kebo? Karena tidak bisa bercerai. Kalau kau dapat laki-laki psikopat, kau tidak boleh bercerai, Rizka. Matilah kau dimakan cacing. Timbang susah payah, menang apa lagi? Kalau umat Islam kenapa boleh bercerai? Cerai adalah apa yang dihalalkan oleh Allah tapi Allah tidak menyukainya. Hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka ketika ada orang bercerai tanpa ada dasar, tidak mencium bau surga. Tetapi kenapa umat Islam bercerai? Kau tanya sama yang bercerai. Tapi pertanyaanku, kenapa umat Kristen tidak boleh bercerai sehingga pada akhirnya banyak kumpul kebo di Manado? Mau tahu kau datanya? Ku tunjukkan.
Silakan pertanyaan selanjutnya. Nih, kutunjukkan data dulu. Sebentar. Kutunjukkan kau data dulu. Ya. Kau tengok ini data. Gara-gara Kristen tidak boleh bercerai, kumpul kebo terbanyak itu di Manado. Ya. Kau tengok ini ya. Kau tengok ini data. Kau belajar ini dari mana? Dari CNBC. Ya. Jangan kemana-mana. Diam dulu, baru masuk banyak cerita kau. Kau nih ya. Di Indonesia, diam dulu. Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo ngik-ngik, au lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut penelitian ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan ini yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul bersama pasangannya. Apa alasannya? Yang pertama karena diam dulu Stephen. Pertama karena miskin, beban finansial. Kedua, prosedur perceraian yang terlalu rumit. Gara-gara kalian umat Kristen tidak boleh bercerai, perempuan yang punya laki psikopat, tukang mabuk, tukang judi, makan ular, berdake, burung berkulup, bau bangke. Akhirnya kalian tak sanggup, ujung-ujungnya kumpul. Kumpul kebo. Tuh kalian. Bagi kakak agama Kristen semua makan ular, babi, dan anjing dan lain-lain kan. Tapi kok Kristen ini Kak ada bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Kalau Kristen ini ada Metodis, ada Katolik, ada yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah Katolik, Metodis, dan yang lain-lainnya makan? Enggak. Oke, kamu apa? Kristen apa? Kamu Kristen apa? Oke, baik. Saya kasih kamu data, ya. Perhatikan. Dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Bahkan ini dalil yang digunakan Agatha dengan tegas. Agatha, apologet Kristen kalian mengatakan. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kata Agatha, jangankan B2 dan gogok, kuping kalian pun halal bagi Agatha. Aku punya videonya. Agatha mengatakan kupingmu itu halal bagi Agatha. Apologet kalian. Kenapa? Kalian tidak punya makanan kosher. Kalian tidak punya makanan halal haram. Karena menurut Paulus, asal itu berguna bagi kau pribadi. Pepes mayat bisa menguatkan badanmu. Kau boleh makan pepes mayat. Ada tokai yang kau pikir tokai bisa menyehatkan badanmu? Kau boleh makan. Apapun makanan yang menurutmu berguna, itu halal bagimu. Karena kalian tidak punya halal haram lagi. Kenapa? Karena Paulus telah membatalkan hukum Torah. Baca Efesus pasal 2 nomor 15. Itu. Jadi ketika Anda bilang Kristen itu berbeda-beda, kami Metodis, kami Advent, kalian itu minoritas di kalangan minoritas. Faktanya mayoritas Kristen, segala sesuatu yang tak bergerak dan bergerak masuk ke dalam mulut, karena yang haram itu apa yang keluar dari dobor dan yang keluar dari hatimu. Jadi apa yang masuk ke mulutmu itu tidak ada haram-haramnya, brother sister. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Ya betul ya yang kau bilang itu Kak. Tapi kan mantap. Kristen ini kan, yang Kristen ini Kak, kayak misalnya kayak kami kan gereja Advent, kami dilarang makan daging yang haram, yang kakak bilang itu ular yang berdarah-darah dilarang juga. Kalian kan kalau kayak gini ya Kak, Kristen itu beda gereja, apalagi Advent ini kan Kristen juga, tapi Advent ini kan gereja juga Kak. Itu kan beda-beda. Advent adalah salah satu denominasi Kristen yang banyak menentang pengajaran Paulus.
Setidaknya saya sedikit respect. Karena kalian setidaknya tidak memakan ya. Nah, masalahnya adalah kenapa kalian tidak full melakukan 600 misvote? Wahai saudariku Adoven, mampukah engkau melakukan semua misvote itu? Apabila ada yang tidak perawan lagi, lempar pakai batu depan rumahnya sampai dia meningsoy, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada perempuan datang bulan, apa yang dipegang olehnya menjadi najis, itu adalah hukum Taurat. Wahai sisterku, apakah engkau melakukan hal itu sepenuhnya, Adindaku? Adinda, apakah engkau melakukan semuanya itu, anakku? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nak. Apabila tidak ada yang perawan di hadapanmu lagi, malam pertamanya lempar pakai batu sampai meninggoy, nak. Adsen kerjakan itu. Ya enggak sih. Ya, ya nggak apa-apa jadi advent, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah itu berbantahan dengan kitab sucimu sendiri, adikku, sayang, cantik. Ya, silakan Adinda. Ada lagi yang boleh naik satu lagi ya? Kamu cewek atau cowok, Rizka? Cewek ya. Kamu tanya Cewek. 101 pertanyaan. Untuk kamu dapat kartu VIP hari ini, tempat bertanya. Kamu bertanya apa saja dan saya tidak wajib menjawab apa saja karena saya terbatas. Silakan 1001 pertanyaan spesial untuk Rizka, saudariku yang cantik jelita sekabupaten. Silakan sayang. Kayak kita ini kan Kak, kalau di agama ini kan juga melarang juga membanyak istri kan Kak. Kenapa? Kalau rata-rata umat muslim kita ini agama Islam mempunyai lebih dari satu istri. Baik, saya coba jelaskan. Ini kesalahpahaman yang beribu-ribu tahun selalu disondingkan oleh umat Kristen. Pertama, Adindaku, tidak ada perintah untuk kami umat Islam itu memperbanyak istri, sayang. Di dalam Islam itu, di dalam surah An-Nisa, kalau kamu baca, di situ ada penyebab. Pada waktu itu, orang-orang Arab, mereka memperlakukan perempuan-perempuan yatim seenak udelnya. Anak yatim dinikahi lalu diambil hartanya. Maka Allah mengatakan, kalau tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim, maka lebih baik menikahi 2, 3, 4 perempuan yang kau senangi. Karena memperlakukan perbuatan buruk kepada anak yatim, dosanya sangat besar. Lebih baik nikahi 2, 3, 4. Tapi kalau kau rasanya tidak sanggup berbuat adil, maka nikahilah bagimu satu saja. Artinya di Islam itu justru dibatasi, sayang. Padahal sebelumnya, Adindaku, tidak ada pembatasan pernikahan baik dalam agama Islam maupun Kristen. Karena tidak ada larangan poligami dalam Kristen, setidaknya itu diakui oleh Martin Luther. Bahkan dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan Bani Israel itu memberikan bini-bini orang kepada Daud. Lalu apakah kamu bilang bahwa Tuhan tidak melegitimasi poligami? Legitimasi, sayang. Yakub itu poligami, cintaku. Istri pertamanya itu adalah Lea, kemudian dia menikah dengan Rahel, kemudian mengambil Bilha, kemudian menikahi Zilpa. Bilha dan Zilpa duanya budak, yang keduanya ini adik beradik kandung. Pertama dia mencintai Rahel, tapi dapatnya Lea karena bapaknya yang ngasih. Kemudian mereka punya anak 12. Jadi nenek moyang Tuhanmu sendiri itu berasal dari poligami, sayang. Kalau ndak poligami, ndak mungkin muncul 12 suku Israel, sayang. Yang pertama, yang kedua, tidak ada Tuhan larang poligami. Bahkan Tuhan tidak menghukum Daud karena poligami, tapi menghukum Daud karena mengutus Uria, suami dari bini orang yang diambil, yang dia skidi papa hoba au diambil lalu dihamili, maka Tuhan marah. Akhirnya dia dihukum, tapi bukan dia dimatikan, tapi anak hasil jinanya. Artinya apa? Tuhanmu dalam kitab perjanjian lama itu melegitimasi perpoligamian. Bahkan tidak ada larangan bagi jemaat awam untuk poligami dalam kitab perjanjian baru. Coba tunjukkan kepada saya ada larangan untuk berpoligami bagi kalian Kristen awam.
Tunjukkan Uni sayang. Kalau ada Uni, ya Uni berhentilah mengatakan bahwa Kristen itu dilarang poligami. Kalau tidak ada larangannya, adindaku, jangan menambah-nambahi hukum Tuhan sayang. Nggak ada larangannya, kalian pula yang melarang. Ini kalian lebih Tuhan daripada Tuhan loh. Kalau ada Tuhan yang bilang baru ikuti. Tuhan tidak bilang jangan tambah-tambahi. Kata kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Amsal, jangan menambahi firman Tuhan. Ya, jadi tolong. Tidak ada agama samawi itu melarang poligami sayang. Tapi Islam sebagai agama dinul haq membatasi peradaban Romawi kuno, peradaban Mesir kuno, agama Yahudi itu menikahi perempuan tanpa batas. Tapi Islam hadir untuk membatasi poligami yang tak terbatas. Solomon 1700 gundik 300 istri itu dibiarkan Tuhan. Daud punya gondek, punya juga. Abraham punya gondek bernama Ketura, punya istri bernama Sarah dan Hagar. Poligami sayang. Barang siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan mengutuknya. Barang siapa merahmati Abraham, dia pun mengutuk. Apa kalian mau mengatakan Abraham itu berzina? Inilah ajaran Islam. Dalam Islam yang berhak poligami tentu yang mampu. Para nabi itu dimampukan oleh Allah karena dia adalah nabi. Silakan Rizka, pertanyaan selanjutnya. Tapi sayangku, cintaku, ya, kalau kita bicara tentang poligami itu, bagi kamu sebagai perempuan, kamu merasa nggak mungkin ajaran Tuhan itu mengizinkan poligami karena kamu, mohon maaf, mungkin punya pacar atau suami yang udahlah miskin, dengkul goyang-goyang, napas setengah-setengah, bau pula lagi, dompet kosong, minta poligami. Kayak gini satu istri aja nggak cocok sayang. Tapi coba kamu lihat nih, Bang Zoma, Bang Jebril, Bang Ali, Akang Kian Santang, perkasa, kaya raya, banyak perempuan yang mau sama mereka. Sayang mereka bukan seperti itu, ya mereka nggak mau. Ya, banyak wanita tergila-gila, Cipera, ya udahlah ganteng-ganteng orang Islam, perkasa-perkasa, kaya raya, perempuan tergila-gila. Boleh kalau mereka mau. Masalahnya mereka nggak mau, gitu. Tapi kalau kalian bandingkan dengan laki-laki karesteng, makan berdua perut bomset kayak si bom-bom, glotot goyang-goyang, satu bininya aja nggak puas. Pak Bobom tidak salah dengar. Makanya beli dildo. Nggak cukup, tidak memuaskan hasratnya, maka nggak layak poligami. Satu bini aja nggak layak. Aku kalau sebelah badanku aja dilamar sama orang Kristen nggak mau aku. Kenapa? Belum tentu sanggup dan kuat menghidupi satu istri. Jadi jangan diukur orang Kristen dengan orang Islam. Orang Islam ini beda, ya. Orang Islam diajarkan untuk menjadi laki-laki sejati, ya. Paham, Rizka? Nah, untung kamu nggak bertemu dengan Raja Salman. Kamu ketemu sama anaknya Raja Salman bernama Muhammad, kamu dilamar pasti kamu mau. Jadi istri ke-10 pun kamu mau. Duit banyak, harta banyak, apalagi? Jangan bonus lah. Main bentar, kan enak. Yang 10 habis, tenaganya habis. Nih ini aja kita pakai contoh kasus. Kita pakai contoh kasus. Tunggu ya Rizka ya. Ini mau pakai contoh kasus dulu. Unik tolong dibuka Kejadian 29 nomor 28. Kejadian 29 28. Ini amunisi untuk kalian semua. Udah pada tahu tapi kan kalian nggak tahu dalilnya. Ini gua kasih dalilnya. Tapi nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh. Kejadian 29 nomor 28. 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban poligami. Poligami. Dua ya. Adik-beradik. Kurang puas Unik. Ya. Kurang puas gua. Kejadian 30 nomor 4 sekarang kasih lihat. Kejadian 30. Udah kita kalau reply itu udah basi, kalau reply udah basi. Kita sekarang main poligaminya yang 30 brutal. 30 nomor 4. 30 nomor 4. Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Ini dia budak. Dan Yakub apa itu? Diprot-prot budak jadi istri. Budak, anjir. Kurang seksi apa coba budak itu? Unik kurang. Siapa tahu masih ada. Coba. Kejadian 30 nomor 9. Jadi kan tadi udah istri kedua Rahel, istri ketiganya Bilha. Nah, sekarang Kejadian 30 nomor 9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya pada Yakub. Yakub dikasih pembantu, dikawin sama Yakub. Mantep bet.
Ini kalau nggak Yakub nih ngawinin budak-budaknya istri-istrinya ini, nggak akan ada itu Israel. Jadi setengah Israel itu adalah anak-anak budak. Gitu. Lanjut. Ya, silakan Rizka, pertanyaannya. Silakan sayang. Gini loh, Uni pakai ranah psikologis lah ya. Uni tahu kamu perempuan. Dalam hatimu mungkin berkata begini. Ngeri kali ya nanti kalau saya menikah. Ingat ya, dalam Islam itu ada tanggung jawab. Seorang laki-laki itu ketika dia menikah dengan perempuan, dia mengambil tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab seorang tua kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia zolim kepada istrinya, dia dosa besar. Jadi sebenarnya memiliki istri lebih dari satu itu sebenarnya membawa beban yang berat sebenarnya. Karena ini akan menjadi beban sampai ke akhirat nanti. Jadi tidak gampang poligami itu. Kalau ada yang menikah perempuan karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan zolim. Begitu. Ya Rizka? Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Adindaku? Kalau misalnya Kak, kalau kita umat muslim masuk ke agama yang lain, itu ada hukuman dari umat Islam. Oke, saya kasih Al-Qur'annya ya. Nih. Ya, bentar ya. Dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang murtad dari Islam, maka kata Allah, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang yang jauh lebih baik. Itu ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang keluar dari Islam, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang-orang terbaik. Itu ada dalilnya tuh. Siapa namanya ini? Ada siapa aja Kristen di sini? Nona ini Kristen atau Islam? Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan, yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Nah, itu ya. Jadi kami itu diperintahkan untuk adil, sister. Kami boleh memerangi kalau kami diperangi. Gitu. Kalau kami diperangi, kami boleh memerangi. Itu ada ayatnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Begitu. Silakan, Adindaku, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada Kak. Oke. Nona Muslim. Oh Rizka kamu Advent ya? Iya Kak, Advent. Oke. Nah, kalau kamu sendiri sebagai Kristen Advent, itu kamu melaksanakan 600 misvot tidak? Lihat apa Kak? Lihat artinya. Maksudnya? Lihat cenderung dia mau ikut yang kakak bilang. Oh berarti suka-suka aja dong. Dia nggak tahu Ya arti silakan, misvot. Kanora, kasih adik kita ini masukan. Saya mau. Dia nggak tahu arti misvot. Coba jelaskan misvot itu. Oh, jadi 600 misvot itu adalah hukum seremonial dalam Taurat. Ya, hukum-hukum dalam Taurat seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, barang siapa perempuan yang datang bulan, dalam imamat itu banyak itu. Bahkan diperintahkan untuk memperbudak orang di luar Israel itu, bahkan budak itu dijadikan diwariskan kemudian. Nah, kalau kamu tidak membatalkan hukum Taurat, nah ini saya kasih kamu sedikit pembelajarannya. Rizka, kamu umur berapa, Dek? 20 Kak. Oke, 20. Adindaku, di sini saya tidak mengajak kamu menjadi Islam, saya mengajak kamu berakal ya. Nah, dalam Islam ada, tadi saya membaca narasi dan diksi, dan ini sangat perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Dalam Islam kami diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Melampaui batas ini apa? Tidak terlalu tidak terlalu patuh kepada seseorang dan tidak terlalu membangkang, maka beradalah di tengah. Segala sesuatu yang di tengah itu yang baik. Maka dalam Islam, hukum yang diberikan Tuhan tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga.
artinya sedang. Contoh, kalau kita ikuti hukum Yahudi sampai sekarang adindaku, maka tentu akan banyak orang yang komplain karena melanggar hak asasi manusia. Contoh, kepada para hakim harus patuh, kalau tidak dihabisi nyawanya. Memegang tabut Tuhan akan dihabisi Tuhan nyawanya. Mengajak menyembah ke ilah lain akan dihabisi nyawanya. Perempuan tidak perawan akan dihabisi nyawanya. Bahkan ada perempuan yang diperkodok sama laki-laki. Kalau laki-laki itu memberikan dia 5 shikal, bapaknya harus menikah dengan perempuan yang diperkodok. Hukum ini kalau dijalankan saat ini sangat-sangat bertentangan dan tidak relevan dengan kaidah-kaidah humanisme sosial zaman sekarang ini. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ketika Yahudi terlalu berat dengan ajaran mereka, makanya mereka memasang kuk istilahnya dalam Kristen. Yesus mengatakan mereka itu adalah orang yang memasang kuk, ya, memperhamba orang-orang lain, tapi mereka tidak mengerjakannya sendiri. Lalu kemudian yang terjadi apa? Kristen justru membatalkan, menghilangkan, dan tidak memiliki hukum, melainkan apa? Kasih, 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 dan kasih. Tapi kemudian kalau dikatakan terlalu tidak ada hukum, itu pun tidak mungkin. Terlalu berat hukum pun ini mungkin tidak mungkin dari Tuhan. Maka di tengah-tengah, sayang, apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah itu adalah hukum Islam, di mana Allah tidak memberikan ujian dan cobaan kecuali, ya, itu semampu hamba Allah. Dan hukum Islam, tidak ada satupun hukum Islam yang membuat kita berkeringat-keringat. Contoh, ketika kita ke Mekah, itu pun kewajiban kita ke Mekah kalau kita mampu, baik secara fisik, baik pun secara materi, baik pun secara psikologis. Artinya kewajiban itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak menjadi kewajiban. Berpuasa, seandainya tidak mampu berpuasa, kita sakit, boleh dibatalkan. Tuhan hanya menguji kita. Terjadi kepada Abraham ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan salah satu anaknya. Tuhan tidak izinkan anaknya itu betul-betul mati karena Tuhan tidak butuh persembahan manusia. Tetapi Tuhan hanya menguji. Beginilah yang terjadi dalam Islam. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak membebani manusia, tetapi pada akhirnya membuat manusia itu menunjukkan apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak. Karena ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Ya, dalam Islam hukum syariat itu berkaitan dengan mau atau tidak mau. Karena tidak ada hukum Islam yang melampaui kemampuan manusia. Inilah hukum sejati dari Tuhan. Karena kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, memberikan hukum yang tak mampu dijalankan manusia, atau Tuhan menghilangkan semua hukum. Ini agak lucu. Dulu Tuhan memberi hukum, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukum itu. Ketika Tuhan memberi hukum aja manusia nggak patuh, apalagi Tuhan membatalkan hukum. Ngeri nggak tuh? Orang tidak lagi dihukumi ketika dia berbuat dosa. Yang penting dia beriman langsung masuk surga. Ngeri. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang betul karena berada di tengah-tengah. Tidak terlalu berat hukumnya, juga tidak menyepelekan hukum Tuhan. Tetap ada syariat. Oke, Rizka? Nah, silakan renungkan itu, Rizka. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan kita bahas. Karena Advent dengan Protestan berbeda. Nona Ambon manis. Silakan kau bertanya. Kedengeran gak ya suaranya? Hah? Nona Ambon tapi suaranya laki. Ya, suaranya kedengeran gak ya? Oh, kedengaran, tapi ini laki atau perempuan? Nona Ambon ini dia Kristen, dia yang pelontos, yang botak dia. Saya tahu ini. Laki itu cowok? Laki. Oh, tapi laki. agak kecowok-cowokan gitu, laki-laki Agak tapi kecowok-cowokan. agak cowok-cowokan jadi. Ya. Silakan Nona Ambon. Oke, mau nanya. Kalau sesuai dengan Al-Isra ayat 32 kan zina itu dilarang ya, nggak boleh. Tapi kalau menurut Al-Ahzab ayat 51 kenapa boleh ya? Al-Ahzab 51. Saya baca, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Di mana ini berzina? Sejak kapan menggauli budak itu berzina? Sejak kapan menggauli istri itu berzina? Tahu arti perzinahan nggak? Siapa Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ya di mana berzina. Definisi berzina itu adalah menggauli budak, menggauli istri-istri. Di mana? Kalimat kedua. Kalimat kedua yang mana? Siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang ini gimana? Ini ke siapa? Allah berbicara kepada siapa?
Jadi kalau suami, Saya dia tanya sudah dulu, bercerai saya tanya dulu. sama istrinya, Ini kamu boleh lalu dia menangguhkan mau menggaulinya kembali. Saya tanya sama kamu boleh menangguhkan menggauli siapa? Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu boleh menangguhkan? Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Menangguhkan boleh, menggauli pun boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah berzina. Ya, pelan-pelan aja Kak, di sini dikatakan siapa-siapa yang kamu ingini. Di Islam untuk itu ada istilah rujuk. Dalam dari Islam ada istilah perempuan rujuk. yang telah kamu cerai. Iya, karena di Islam ada istilah rujuk. Kalau yang udah dicerai, Di kalau dalam perempuan Islam yang sudah ada dicerai istilah sudah punya rujuk. Suami boleh. Tunjukkan dalilnya. Kamu jangan menfina Al-Quran saya, lo kurang ajar. Di dalam Ya, kalau Islam perempuan ada yang sudah istilah dicerai, rujuk. Lalu dia punya suami lagi. Iya, boleh rujuk, boleh rujuk kalau sudah bercerai, boleh rujuk. Tunjukkan mana bercerai terus menikah lagi, terus diambil bini orang. Mana rujuk di sini kan nggak ada kata rujuk di sini. Di Islam itu ini hukum untuk menunjukkan bahwa kalau orang bercerai ada talak 1, talak 2, talak 3, talak 4. Talak 4, ketika sudah talak 4 baru dia tidak boleh menggauli lagi, dia harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, dalam Islam kami ada talak 1, talak 2, talak 3 di mana kami boleh rujuk. So apa masalah? Tunjukkan kepada saya Nabi saya pernah berzina sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhanmu. Tuhanmu melegitimasi. Saya menjawab dan kamu tidak mendengarkan. Tunjukkan kepada saya bahwa definisi zina pernah dilakukan oleh Nabi saya, dan kalau di dalam Islam boleh rujuk kepada istri yang sudah diceraikan talak 1, talak 2, talak 3, tapi kalau talak 4 tidak boleh lagi. Tunjukkan kepada saya itu definisinya zina. Saya baca di sini. Kamu baca terjemahan. Saya menjelaskan bahwa di sini ini orang kalau kamu oke sekarang gini. Kamu mengatakan ini zina. Oke ya, kamu iya oke nggak apa-apa. Siap, saya katakan. Sekarang saya tanya, apa hukum perzinahan dalam agamamu? Hukum perzinahan dalam agamamu apa? Saya tanya di sini kenapa bertentangan? Saya tanya, tidak ada pertentangan. Kalau ada Al-Quran bertentangan, orang pertama yang menemukannya bukan kamu, tapi siapa? Para skolar-skolar kalian. Ya, tunjukkan kepada saya bahwa ini definisinya berzina. Sejak kapan rujuk? Sejak kapan rujuk itu artinya berzina? Saya di sini rujuk. Tunjukkan kepada saya. Kamu kan baca terjemahan. Ini kenapa sih orang ini? Oke, saya kasih kamu data. Iya, saya kasih kamu data. Saya muak dengan orang-orang seperti iya. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen berzina hukumnya apa? Ini orang nggak bisa dengar ya. Tunjukkan kepada saya. Ini nggak ada kata rujuk. Kau kalau nggak mau mendengarkan orang bicara, setidaknya kau bantah dulu argumen saya. Dalam Islam itu kami boleh rujuk dengan orang yang sudah bercerai dengan kami. Paham kau? Tidak berdosa. Berujuk itu tidak berdosa. Dalam agama kau udahlah nggak boleh cerai. Dalam agama kau pun kalau berzina pun tidak ada hukumnya. Tunjuk kepada aku satu hukum yang memberikan hukum di dunia kalau ada orang Kristen berzina. Bahkan Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu Tuhanmu sendiri loh yang menjadi asbab orang lain berzina. Saya sudah katakan tidak berdosa bagi kami rujuk. Rujuk itu bukan zina. Kau tunjukkan kalau itu definisinya zina. Hantu kau. Kurang ajar, dijelaskan nggak mau mendengarkan. Kau pula mau membantahku. Tunjukkan bahwa menurut ulama itu definisinya zina. Rujuk itu definisinya zina. Iya, menurut ulama, tapi bukan menurut nabimu. Tunjukkan kata nabimu. Sebentar Uni, sambil alih Uni. Kamu nih diam dulu. Yang penyembah manusia. Kenapa ini binatang Kristen? Kenapa satu-satu kalian? Uni, kamu nih akademik, tapi kamu di botol di situ tulis kata rujuk tidak? Mana tulis kata bodoh? Kau diam. Jangan Kristen yang berkuasa di room ini deh. Tolong moderator. Ya, aku cuma moderator kayaknya. Botol kayak begini. Orang lanjut. Botol-botol kayak begini tolonglah. Jadi begini ya.
kalian ini tidak paham tentang rujuk. Karena apa? Hukum pernikahan di dalam Kristen aja juga nggak ada. Apa yang menjadi satu daging itu sudah sah Kawin 30 suami kali. istri. Jadi kalau Rujuk kau itu. bawa perempuan London ke hotel menjadi satu daging, itu udah sah menjadi istri kau. Jadi begini ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, pertanyaannya, yang dipersatukan Tuhan seperti apa? Pemberkatan nikah. Apakah ibunya Yesus ketika menikah dengan Yusuf itu diberkati oleh pendeta? Ada pemberkatan nikah, baru keluar surat dari Dukcapil, harus ada akte nikah dari pendeta. Logika. Ini Nona ini apa ini? Ini tulang lunak atau apa? Nggak paham ya. Udah. Tulang lunak. Ini karena Tulang lunak dia. Al-Isra ayat Penyuka. 30. Penyuka sesama. Kalian bertanya, kami menjelaskan. Giliran kalian aja nggak punya aturan menikah kok. Di agama kalian kalau zina emang hukumnya apa? Tuhan kalian aja melegitimasi perzinahan kok. Ya, jadi di Kristen itu tidak ada aturan menikah. Karena apa? Barang siapa yang telah bersatu satu daging, maka mereka tidak boleh dipisahkan. Kalau seandainya si Nona ini adalah laki-laki, dia berkumpul dengan perempuan satu daging, mereka sudah suami istri. Kalau seandainya dia adalah perempuan, kalau dia berkumpul dengan laki-laki, maka sudah satu istri. Tidak ada syarat sah pernikahan dalam iman Kristiani. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus, karena Yesus tidak menikah. Dan bahkan dalam agama Kristen kalau mereka berzina, emang kenapa? Hukumnya apa? Emang dipukul, dicambuk? Nggak ada. Tetap mereka masuk surga karena pesundal lebih dulu masuk surga. Pesundal itu adalah pekerjaannya berzina sehari-hari, maka lebih dulu masuk surga. Ini supaya kalian mau masuk surga dengan sempurna, ya jadi pesundal aja dulu. Di Islam jelas, tidak ada masalah. Tunjukkan sama aku kalau Nabi itu berbicara tentang pembagian waktu pernikahan, waktu kepada istri-istrinya Nabi. Dan ketika Nabi setelah menceraikan lalu rujuk lagi, lalu beliau meniduri istri yang telah beliau rujuk, apa urusannya denganmu? Sejak kapan kau punya aturan? Itu justru aturan. Ada perbedaan pernikahan halal dan skidi papap halal dengan skidi papap yang tidak halal. Ada aturannya. Aturannya adalah aturan yang dilegitimasi oleh Tuhan. Sekarang kami tanya samamu, apa perbedaan skidi papap halal dan skidi papap enggak halal di agama kalian? Giliran kami tanya, ngangengong nggak mau menjawab. Tuhanmu itu ngambil bini orang, Tuhanmu ngambil yang perawan di medan perang, Tuhanmu minta uputi perawan, Tuhanmu dicium perempuan kakinya. Nggak ada kau pikirkan itu. Giliran sudah aku jawab, kau tidak mau menerimanya. Giliran ku tanya balik, kau tidak mampu menjawabnya. Ngapain kau ke atas ini? Kalau kau betul-betul kritis, tidak suka dengan perzinahan, bahkan kau tunjukkan ada kontradiksi dalam Al-Quran, bukan kau orang pertama, Vladimir Putin orang pertama yang akan masuk Book of Record menemukan ayat Al-Quran yang kontradiksi. Kau pikir nggak dapat penghargaan kalau ada orang yang menemukan Al-Quran kontradiksi? Hah? Kau pula yang mengatakan Al-Quran kontradiksi. Sejak kapan? Ketika orang bercerai lalu rujuk, ketika Nabi Muhammad membagi waktu dengan istri-istrinya itu adalah berzina. Hantu belau kau. Tuhan kau tuh dicium laki-laki perempuan tuh, dicium laki-laki bibirnya, dicium perempuan kakinya. Ada-ada aja. Ya, silakan ya. Silakan yang lain ya. Saya sangat lembut sekali. Saya tidak terbiasa diksi-diksi keras itu tidak terbiasa keluar dari mulut saya ya. Saya sangat lembut ya. Saya lembut sekali kok. Yang mau naik silahkan naik atas. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi, penjelasan tentang ayat surah Al-Ahzab yang dibawakan oleh Oten Laknatullah tadi, yang memfitnah bahwa Nabi Muhammad berzina tadi ya. Di sini dikatakan bahwa firman Allah, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai ya. Kalimat ini bermakna engkau cari atau inginkan, sedangkan bermakna lepas atau hilang, terhapus. Maknanya adalah jika kamu ingin dan berminat kembali kepada wanita yang kamu lepas karena tidak mendapat giliran dari kamu, maka hal itu tidak menjadi masalah bagimu. Sudah kubilang ya, kami umat Islam ini kalau berpendapat berbicara menggunakan kaidah ilmu akademik, dan kalau kau tidak terima itu urusanmu. Sekarang kau tunjukkan sama kami apa perbedaan hubungan badan hubungan halal dan hubungan haram dalam agamamu, perbedaannya apa, dan tunjukkan dalam kitabmu ya. Silakan. Nggak ada Uni, nggak ada. Pokoknya satu daging. Ya, itu adalah data ya.
Teman-teman, dalam kitab Al-Qurtubi ya jilid ke-6 ayat di halaman 530 penjelasan itu teman-teman boleh baca bahwa Rasulullah SAW itu di situ bebas. Boleh beliau menggilir dengan memberikan waktu, boleh tidak. Artinya beliau diberi kelapangan. Boleh beliau kembali kepada yang sudah ditalaknya, boleh juga tidak. Boleh beliau tidak menggauli orang yang menyerahkan diri kepadanya, maksudnya menikahi, boleh juga. Jadi artinya beliau diberikan kelapangan. Masalahnya, apakah Tuhanku ada seenak udel seperti Tuhanmu ngambil bini orang lalu diberikan kepada nabinya Daud? Dalam kitabmu dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, kalau kurang Daud bisa minta tambah lagi loh. Ya, bahkan kalau kurang Daud boleh minta tambah lagi. Tapi ketika Daud mengambil istri orang yaitu Batseba tanpa sepengetahuan Tuhanmu, Tuhanmu marah. Maka dengan demikian Tuhanmu mengambil bini-bini yang telah diberikan kepada Daud lalu diberikan kepada anak Daud. Tuhanmu menghukum perjinahan Daud dengan mengadakan perjinahan baru. Ini Tuhan yang melegitimasi perjinahan. Mari kita bahas ya. Kita bahas ini. Ini Tuhan kau nih. Kau bilang kontradiksi di Al-Quran. Kalau ada kontradiksi di Al-Quran itu Munim Siri yang akan menemukan lebih dulu. Dia penipu. Bahkan dia bisa itu mengadakan ayat ini sebagai tipuan untuk mengatakan bahwa ini adalah kontradiksi. Kalau kau berhasil menemukan kontradiksi di Al-Quran, kau dicium pantatmu sama pendetamu loh. Kau baca terjemahan, kau bilang itu kontradiksi. Jelas di situ bahwa itu tidak ada masalah kalau Rasulullah kembali bersama dengan yang sudah dilepaskannya. Nggak ngerti kau? Nah sekarang kutunjukkan Tuhan kau melegitimasi perjinahan ya. Nih pakai data kita. Perhatikan teman-teman ya. 2 Samuel, buka teman-teman. Ini bukan tentang memberikan bini orang lagi ya. Ini tentang Tuhan menghukum perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. 2 Samuel pasal 12 nomor 12. Perhatikan. Perhatikan ya. Ini bukan lagi yang tentang legitimasi mengambil bini orang, tapi perjinahan. Dalam 2 Samuel pasal 12, di sini Nathan bertemu dengan Daud dan mengatakan kepada Daud bahwa dia dihukum karena perbuatannya mengambil bini orang. Tapi apa yang Tuhannya orang Kristen lakukan teman-teman? Perhatikan ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Berarti Tuhan kalian nggak tahu. Tuhan kalian marah kepada Daud karena melakukan hubungan badan itu tersembunyi. Coba kalau terang-terangan di depan Tuhan kalian nggak masalah, karena Tuhan kalian memang memberikan bini orang kepada Daud. Ini gara-gara Daud melakukannya tanpa sepengetahuan Tuhan kalian. Aku nggak tahu Tuhan kalian ngapain sampai dia nggak tahu Daud berzina. Apakah dia lagi makan ikan goreng? Aku nggak tahu. Ya, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku telah menjauhkan. Apa kata Tuhan? Lalu Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Ini Tuhanmu mengingkari imamat pasal 20 nomor 10. Barang siapa yang berzina maka orang itu mati. Kenapa Tuhanmu tidak membunuh Daud? Karena dia akan lahir dari keturunan Daud. Inilah Tuhan kalau punya etnis, punya keluarga, akan ada kolusi. Suka-suka Tuhanmu aja. Kalau Daud yang berzina nggak apa-apa, tapi kalau orang Israel itu dihukum mati. Ini Tuhanmu ini. Gara-gara dia punya keturunan, punya nenek moyang Daud, Daud berzina nggak apa-apa sama Tuhanmu. Nah, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Yang ditumbalkan oleh perilaku Daud itu siapa? Anak hasil perjinahan. Lalu, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Inilah Tuhanmu. Karena Daud yang berzina, Daud tidak dihakimi, tapi yang dibunuh adalah anak hasil perjinahan. Tuhanmu membenarkan perjonian Daud. Nah, lalu Daud memohon kepada Elohim. Oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah, maka datanglah kepadanya para tua-tua. Ini adalah bukti bahwa Tuhanmu itu melegitimasi perjonian dari Daud. Ingat, bahkan di sini, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan di atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri.
Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Tuhanmu merancang perzinahan, film porno di depan seluruh bangsa Israel. Terjadi dalam 2 Samuel pasal 16 nomor 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gondek-gondek bapaknya di depan mata seluruh Israel. Tuhanmu membuat adegan porno karena Daud berzina tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhanmu itu nggak punya pikiran apa? Anak kecil kalau nengok skidi papa hoba-hoba on the sky itu gimana? Di depan khalayak ramai. Tuhanmu loh. Tuhanmu membuat aksi tercela. Itu ada dalilnya terang-terangan. Ini Tuhan kok senang banget sama persundalan. Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea diperintahkan untuk memperanakkan anak-anak sundal. Kau pikir itu anak hasil kawin? Anak persundalan itu adalah anak hubungan tanpa pernikahan. Hosea pasal 1 nomor lagi kita lihat ayatnya. Tuhanmu menyuruh untuk bersundal, nabinya loh. Kalau Tuhanku mengizinkan nabinya untuk kembali kepada istri-istrinya, Tuhanmu malah beda, agak lain ini Tuhan nih. Tuhanmu justru menyuruh nabinya untuk dalam kitab Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan macam apa ini? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kau inilah seorang perempuan sundul dan peranakkanlah anak-anak sundul. Memperanakkan anak-anak sundul ini itu ndak mungkin kawin. Karena kalau seandainya menikah itu bukan anak sundul lagi, tapi itu anak hasil pernikahan. Ndak bisa dikatakan anak sundul. Tuhanmu suruh peranakkan anak-anak sundul kok. Artinya apa? Artinya Tuhanmu suka dengan cik 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 cik, bulu bulu baba baba hey hey. Ya, Tuhanmu itu. Nah, jawab. Kau Jadi ada yang dibawa. Jadi ada yang dibilang unik. Oh, dibawa PL yang dibahas. Emang lain Tuhannya PL dengan PB? Nah, bahkan dalam kitabmu berzina itu dilegitimasi oleh Paulus. Paulus melegitimasi perzinaan. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik, tapi juga yang bengis. Jadi kalau si topan ini jadi budak, ditusuk lubang belakangnya, dia nggak boleh melawan. Nggak boleh melawan, ya. Kenapa? Karena harus patuh. Harus patuh. Kau punya majikan. Ya, kau punya majikan, ditusuk lubang belakangmu sama majikanmu yang bengis, kau tidak boleh melawan. Karena kau harus tunduk patuh dengan ketakutan. Kata siapa? Kata Paulus, perjanjian baru. Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Ngeri kali ajaran Kristen. Untung aku bukan Kristen, menakutkan guys. Lihat teman-teman, perhatikan ayatnya. Di dalam ayat ini, ya, hai kamu hamba-hamba, tunduklah, nggak ada tunduklah patuh. Bahkan di surah Al-Ahzab yang kau bawa itu dijelaskan di situ. Ini mana ada Islam itu punya aturan, bro. Lihat di sini, Al-Quran itu punya aturan. Ada perbedaan antara zina dengan kawin halal. Ya, pernikahan halal. Kau pikir Al-Quran ini apa? Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula. Diam dulu, belum selesai. Hai kamu, bentar dulu. Oi, Sabridi, siapa namamu? Sarkowi, siapa namamu? Sarmoti, siapa namamu? Kemiri, tahu aku ya. Saratonte. Ya, itulah namamu ya. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalau kau diperbudak sama orang bengis lalu ditusuk lubang belakangmu sampai melebar lubang mataharimu, lubang sianiparmu, kau nggak boleh melawan, karena kau harus tunduk. Ajaran macam apa ini? Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Hah? Lubang sianiparmu ditusuk pakai tongkat tongkat baseball, kau nggak bisa melawan. Karena kau harus tunduk. I love it. You guys are so great.
Modelnya sama kayak Anissa ayat 3 ya kak ya? Anissa ayat 3 tidak melakukan kejahatan seperti ajaran Paulus mematuhi majikan bengis. Tapi dalam Islam justru perbudakan yang tadinya adalah peradaban dan adalah cara sosial hidup orang Yahudi, cara sosial hidup orang Romawi, itu dibatasi oleh Islam dengan apa? Nikahilah budak-budakmu. Itu aturannya. Nikahilah budak-budakmu. Karena memang dalam agama Kristen, Yahudi, bahkan Islam pertama sekali datang tidak langsung menghapus perbudakan, tapi menjadi trigger ajaran yang pelan-pelan menghapuskan sistem perbudakan. Islam perintahkan untuk nikahi budak, sama seperti menikahi wanita lain. Bahkan lebih mulia orang budak daripada kaum perempuan oten. Di Islam kami, umat Islam itu lebih baik menikah dengan perempuan budak daripada perempuan oten. Di atas oten, perempuan oten, di levelnya di bawah budak. Nah, maka Islamlah yang pertama sekali ajaran agama yang menghabiskan perbudakan. Beda di Kristen. Di Kristen kalau kau adalah budak, kau harus dengan takut. Seandainya lubang sianiparmu, kalian laki-laki perempuan ya, ingat ini nggak ada laki-laki perempuan loh. Hai kamu hamba-hamba ya, tunduklah dengan penuh ketakutan. Kalau kau adalah budak ya, lubang sianiparmu ditusuk pakai tongkat baseball, kau hanya bisa ketakutan dan penuh tunduk ketakutan. Seandainya Kak Nora adalah majikanmu dan kau adalah budaknya Kak Nora, andainya black hole-mu itu ditusuk sama Kak Nora sama knalpot Mio, kau hanya bisa ketakutan sama Kak Nora dan patuh, kau nggak boleh melawan. Jangan, nggak boleh. Kau harus apa kata Paulus? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tapi juga yang bengis yang memasukkan black hole-mu dengan knalpot Mio. Kalau buah playnya dihancurkan juga kan? Wah, harus dengan ketakutan kau diam, tidak boleh kau melawan. Tunduk kau. Daripada dari tadi kamu lagi tausiah kah? Sudahlah lubang hole-nya ditutup, buah playnya di Nora, gantian lah. Kamu mau nanya nih. Saya mau sanggah kamu. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kayak bang Sumanya aja dibesarkan. Mejanya menghadap ke sini. Apa masalahmu, Dek? Coba bicara baik-baik sama abang. Iya, saya tuh bicara baik-baik. Rifa dari tadi itu congor terus. Tanya juga nih Bang Juma. Iya, gimana, Dek? Apanya? Gejala awalnya gimana? Pertama dia merinding disco bang, terus dia berharap ada laki-laki yang memberikan sandaran di bahunya bang, baru dia ngomong sayang, kayak gitu bang. Ketiga ini, itu gejalanya. Kalau kena gigi duit kembali nggak, gitu kan? Mati Mija. Iya. Gimana Saudara Topan? Mau diskusi terkait masalah apa ini? Rifa tadi. Apa itu? Dia bawa konteks PL di dalam kekristenan zaman sekarang yang nggak pakai. Katanya dia orang akademisi, tahu belajar bahasa Ibrani. Sejak di sini bukan room surhat, Topan. Biasa aja kan. Untuk nikah. Nikah, gitu. ceraikan isi sampai dia ambil perumpamaan tadi Yakub, istrinya Lea, Rahel, Bilha dan Silva. Ketinggian Yesus itu materinya. datangkan sebagai perantara menghapuskan perjanjian lama yang dulu, perkawinan yang dulu. Ajaran Yesus itu jika seorang suami meninggalkan istrinya atau ceraikan istrinya, dia menikah lagi itu jinah. Parah ini. Katanya pakai bahasa Yunani, kok congor? Katanya akademis. Kalau kamu biar orang Kristen semua sini tahu, biar biadab otaknya itu. Apa namanya, penghinaan kekristenannya itu kelewatan. Parah itu kalau kamu memfitnah Yesus dan menghapus dengan data. Kamu dari tadi tidak angkat saya, kau ngomong-ngomong terus jual obat. Kamu dengan saya akademi S1 botol kau. Kamu kan sakit kepala. Lanjut Bang Zuma. Lagi haid atau kenapa? Iya Bang, itu istrinya si Nona Ambon, itu istrinya. Tadi itu suami, ini istri ini si Nona Ambon. Suami istri naik ini. Nah ini bahaya. Suami bahaya istri. Istri Bang, coba tanya Nona Ambon.
Tak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen, dan tak ada kemudian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Apa pula haknya kemudian Yesus mau membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa di Ulangan 4, Ulangan 6, agar supaya Bani Israel memegang teguh kemudian hukum-hukum Taurat. Bahkan Yesus memberikan ultimatum dengan jelas tertulis di dalam kitab yang saudara gunakan, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Jadi kalau hanya dengan ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, kepada aku diberi kuasa, apalagi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu telah menjadi daging. Lantas kemudian perintah-perintah Tuhan yang harus dikekalkan kepada Bani Israel itu dibatalkan. Nah, itu akal-akalan Kristen. Dan memang Kristen ini bukan pengikut nabi-nabi Yahudi. Bang, bisa saya sanggah? Iya, silakan. Oke, saya sanggah yang pertama. Anda bilang bahwa ini kenapa admin suka kok tutup saya punya mulut ini? Iya, jangan mulutnya orang ditutup. Jangan mute, kok gila kah? Jangan di mute teman-teman. Ya udah, mulutnya jangan ditutup ya. Orang lagi ngomong kok mulutnya langsung disekap, gimana tuh? Iya. Yang sopian. Silakan sopan. Orang lagi ngomong kok mulutnya langsung dijambak gitu mulutnya. Janganlah. Biasa. Mulut orang kok dibikin kayak kertas langsung dijambak. Nah, itu kan kebiasaan buruk. Jangan tidak sopian kawan-kawan. Biarkan teman kita dulu ini celoteh. Silakan. Saya mengatakan hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Silakan. Oke bang, saya sanggah mulut abang bang, yang tadi bang. Sanggah mulut. Jangan kau sanggah mulutku pakai mulutmu ya. Ya, ayo lanjut. Semangat. Dengarkan pernyataan saya. Hukum Taurat tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah agama atau sekte karangan Paulus. Tak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Aja abang sudah salah. Silakan Anda kemudian. Makanya kau pandai bahasa Yunani aja kau sudah salah. Sejak kapan punya Paulus? Kisah para pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Jangan Anda menipu-nipu kita orang Kristen yang udah modern sekarang. Kisah para pewarta dengan cara berbicaramu itu, saya lihat kamu tuh botol. Sejak kapan kamu penipu Paulus? Kamu kisah pewarta di Papua sejak ada nggak mereka bilang? Nah, itu kan Anda dilempar karena Anda bicara kayak pantat ayam. Ngapa ganti-gantian ngomong kita? Saya katakan bahwa hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan agama Kristen. Agama Kristen itu aliran kepercayaan atau sekte yang dibentuk atau dibangun oleh tokoh bernama Paulus. Yesus tidak mengenal Kristen, apalagi Nabi Musa. Gitu. Dinaikkan lagi kembali tante kita yang tadi. Ya, dinaikkan lagi teman-teman. Yes. Sambil nunggu dinaikin. Om silakan naik Om. Ini ada Tante Nona. Tante Nona aja Bang Zuma. Oh iya. Tante Nona. Silakan Mbak. Oke. Ya saya mau. Tapi kok suaranya kayak suara perempuan sih? Silakan Pak. Oke katanya. Yang mana yang betul ini? Silakan. Ini Nona Ambon ini cewek apa perempuan sih? Kok suaranya kayak suara laki-laki? Saya. Yang cowok agak kecew-cewan itu loh Bang. Silakan. Oh ya udah. Tante. Maaf. Ya, Tante Ambon silakan. Oke. Ya, saya tadi udah nanya, cuman tentang kontradiksi di dalam Al-Quran karena satu ayat. Kontradiksi di dalam Al-Quran. Ya, satu ayat ini mengatakan dalam Al-Isra ayat 32 berzina itu nggak boleh. Tetapi di dalam ayat berapa? Al-Isra ayat 32. Oh 32 ya. Coba kita belajar sama-sama. Coba tunjukkan apa yang dikatakan di sana.
Bisa ada yang bantu mungkin? Buka? Enggak, silakan aja. Saya sekalian mau melihat kapasitas saudara ini untuk membahas Quran. Silakan. Oke. Al-Isra ayat 32. Aduh, sorry. Nggak pakai yang ini ya nih. Nggak pakai yang... Kontradiksi dengan surah apa? Kontradiksi dengan Al-Ajab ayat 51. Oh, iya. Bahaya ini kalau begini. Boleh dibesarkan? Aja ayatnya. Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan. Iya. Lalu kalau menurut Al-Ajab berbeda lagi, Bang. Apa dikatakan? Ayat 51. Dibilang di sini, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Dan menggauli siapa yang kamu kendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Yang penting gak sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Yang penting sama-sama rela. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan adalah Allah mengetahui lagi Maha Penyantun. Lalu itu kontradiksi yang pertama. Ada lagi kontradiksi selanjutnya bahwa... Bentar, satu-satu Bang Nona satu-satu. Biar Gurunda jawab dulu yang pertama ini, hujah yang ini. Ya, satu-satu. Silakan Gurunda. Masih sekalian, jadi saya sekalian satu aja. Soalnya ada satu lagi, bahwa kalau di dalam Islam itu nggak ada paksaan, ya kan? Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu. Belajar Islam dengan kayak begitu, Bang. Ya. Islam itu nggak dipelajari dengan teknik Anda. Umat Islam nggak begitu cara belajar Quran. Silakan, Bang. Nggak usah dia, Pak. Yang tadi aja. Jadi Anda itu harus mengkaji Quran sesuai dengan kaidah ilmu Quran. Gak bisa dengan hanya modal terjemahan, lalu terjemahannya Anda artikan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saudara. Itu nggak bisa. Al-Quran itu nggak kayak gitu cara mengkajinya gitu loh. Nah sekarang begini, ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya dikatakan bahwasanya di dalam ayat 51 itu bertentangan dengan Al-Quran surah apa tadi? Al-Maidah ya? Al-Maidah ya? Al-Isra ya? Al-Isra ayat 32. Jadi gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di data ayat 51 diterangkan, tuji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya. Nah, di situ dikatakan di antara mereka ini adalah istri-istrinya. Dari mana kita bisa melihat bahwa di situ adalah istrinya? Coba Anda lihat di dalam ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka. Tuh jelas tuh. Al-Quran mengatakan dengan jelas tuh, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Tuh, istri kok yang digauli di sana. Apa yang kemudian haram? Nggak ada. Sementara kalau kita lihat di dalam Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan jangan engkau mendekati zina. Tidak boleh mendekati zina. Sementara Al-Quran yang Anda bawa, Al-Ahzab, itu boleh menangguhkan dari menggauli istri yang dikehendaki oleh para nabi, oleh nabi yang diterangkan di ayat sebelumnya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, Bang. Engkau boleh menangguhkan untuk menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa di antara yang engkau kehendaki. Tak ada masalah. Lo bininya. Yang dipermasalahkan bukan kalimat itu, tapi kalimat bawahnya. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini cerai loh.
Mana ada dicerai di situ? Nggak ada dicerai di situ. Mana? Ini. Mana dicerai? Mana dicerai? Oke. Iya. Kata apa dicerai di situ? Nggak ada. Ini. Azalta itu bukan menceraikan. Azalta itu artinya disisihkan. Berarti terjemahannya salah gitu ya? Memang ada diceraikan di situ. Berarti terjemahannya salah. Enggak, saya tanya dulu, memang ada diceraikan di situ? Saya buka Al-Quran yang lain terjemahannya. Itu disisihkan di situ, bukan diceraikan, Cak Ayu. Cobalah kalau belajar Islam itu yang jelas dong. Yang jelas dong. Jangan hanya bisa menipu dengan mempretelin terjemahan, kan enggak bagus. Kami orang Islam nggak bisa di. Loh, bahasa Arab dari menceraikan apa? Ayo, saudara. Lalu terjemahan yang benar yang mana, Bang? Kan disisihkan. Jadi terjemahan yang benar yang mana? Maksudnya Al-Quran. Kalau cerai itu, saudara, bahasa Arabnya cerai itu apa? Sedangkan yang diterangkan di sana itu bukan cerai, bukan kata cerai yang muncul di situ. Jadi saudara nggak bisa kemudian menerjemahkan Al-Quran itu seenak perut. Umat Islam nggak bisa dibodohin dengan teknik Anda, susah. Umat Islam itu adalah orang yang benar-benar memahami Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran. Bukan seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Anda mencoba untuk menerjemahkan, mentafsirkan terjemahan dengan kata disisihkan. Itu bukan cerai. Kalau cerai itu bahasa Arabnya talak. Ada enggak kata talak di situ? Kan tak ada. Di situ dikatakan apa? Azalta. Azalta itu menyisihkan, artinya gini, saya punya 3 istri, tetapi saya yang satu ini tidak mau menggaulinya. Saya sisihkan dia. Maka besok hari kalau saya mau, ya mau, halal. Karena saya tidak mentalaknya. Saya tidak mentalak istri saya itu. Saya tidak mentalak, Cuk. Apa? Boleh cuti dulu jadinya ya? Boleh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Istri saya halal. Anda tidak bisa mencari kelemahan Al-Quran itu, Anda nggak bisa. Orang sudah 1500 tahun, 1400 tahun mencari titik lemah Al-Quran, itu tidak bisa. Nah, kamu sendiri mencari kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Ilmu apa itu? Apa itu? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Kamu siapa rupanya? Mencari titik kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Apa nggak ditertawakan Islam sedunia? Bahasa Arab cerai itu talak. Sementara di situ tidak ada kata cerai. Ini ku bacakan semamu pelan-pelan ya, supaya kamu itu paham Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Tak ada kata cerai di situ sedikit pun, tak ada. Jadi kalau misalnya saya nih punya 3 istri, kemudian saya menggauli yang 2, yang 1 saya tidak gauli, mungkin karena ada perilakunya yang saya nggak suka, maka saya diamkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika saya kemudian mau menggaulinya, boleh, kapan saja. Istri saya sah. Saya tidak mendekati zina. Wala taqrabuz zina, itu nggak masuk dalam kaidah itu. Makanya belajar Islam itu ya harus berdasarkan kaidah Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anda mencoba untuk mentafsirkan terjemahan menggunakan ilmu karisteng. Ilmu karisteng, jangankan terjemahan Al-Quran, Bible saja mereka nggak paham.
Bahkan Yesus yang jelas-jelas keluar dari rahim manusia, nggak dipahami oleh Kristen, ini manusia, ini hewan, atau apa ini Yesus? Malah dianggap Tuhan. Lah kalau Anda tidak bisa membedakan antara manusia, hewan, dan Tuhan, lalu bagaimana Anda mau mentafsirkan Al-Quran, Cahayu? Amin jemaah, amin. Katanya, Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Gak bisa. Kapasitas Anda itu tak ada. Oke ya, gagal ya, Anda gagal. Nah sekarang saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saudara. Sabar dulu. Sabar, Bang. Apa? Apa? Nuzius artinya apa, Bang? Apa itu? Nuzius. Nuzius apa itu? Nuzius. Apa itu? Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, Bang. Apa? An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-solihat. Yang mana yang kamu tanya? Yang mana yang saudara tanya? Ya, di sini dalam terjemahan beberapa Al-Quran yang saya punya, termasuk di sini. Waduh, Quran surat 4. Manusia terjemahan ini. Iya, gimana, saudara? Apa yang ingin Anda kejar dan kelemahan apa yang Anda bisa temukan di Al-Quran? Gak ada. Kalau Anda menggunakan akal membahas Al-Quran, Anda nggak akan pernah bisa. Orang Arab 1400 tahun silam mereka mengerti bahasa Arab, mencari kelemahan Al-Quran, tak sanggup, apalagi ente hanya terjemah. Apanya ini? Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Adalah lebih baik Anda renungkan Yesus itu manusia atau domba. Itu aja dulu. Alamak, ketinggian ilmu Anda ini. Ini dalam beberapa terjemahan katanya tidak berubah. Apa terjemahan itu bukan firman Tuhan, hei. Terjemahan itu upaya manusia. Nuzyuza. Apa ini? Nuzyuzahuna. Faizuhuna. Wahjuruhuna. Apa ini? Nuzyuzahuna. Nuzyuz ada tuh? Salah. Nuzyuz apa? Iya, apa? Jalan. Hah? Jalan atau keadaan. Oke, Nusyuz itu berarti artinya keadaan, kedurhakaan, keingkaran. Kalau misalnya artinya begitu, berarti gini ya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan. Terus. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, akan durhaka, gitu ya berarti ya Bang ya? Nusyuz itu istri yang durhaka, yang sombong, yang membangkang suami, yang tidak taat kepada suami itu. Oke, jadi kalau kamu khawatir, ini kan bilang perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Jadi istri boleh dipukul ya Bang ya? Ya boleh. Jadi boleh dipukul ya? Iya, terus? Jadi siap dong ya kalau misalnya jadi istri seorang muslim, kalau hanya cuman sekedar khawatir masih bisa dipukul dong ya? Nah, kecuali sekarang begini. Sekarang gini. Giliran saya dong. Sekarang gini. Apakah umat Islam itu memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran ini? Sampai Anda melihat rumah tangga umat Islam itu seperti orang Kristen, babak belur bini dibuat. Kutanya dulu sama Anda, apakah umat Islam memahami seperti? Karena kenyataannya memang ada
Tolong tunjukkan siapa di antara istri Rasulullah yang pernah dipukuli, coba. Tapi kalau memang nggak penting, kenapa harus diturunin ayatnya? Bukan nggak penting. Sekarang begini, yang paham Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Berarti intinya boleh dipukul istri. Ya sekarang nggak, kutanya dulu sama Anda. Yang memahami kemudian Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Ya, Al-Quran kan diterjemahkan supaya kalau yang nggak bisa lihat terjemahan. Nah gitu ya. Terus Al-Quran itu dipakai untuk mengkritisi Quran gitu? Al-Quran dipakai untuk mengkritisi Quran. Iya. Ya. Kalau dikatakan firman Allah nggak perlu dikritisi dong seharusnya. Nah itu dia, makanya sekarang umat Islam ada nggak yang kemudian mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman saudara bahwa istri itu dipukulin? Ada nggak? Ada lah. Ada. Nah, ada menurut saudara. Nah, coba kalau ada yang memukul istri, apakah berdasarkan ayat ini? Karena kan di sini dibilang kalau kamu khawatir perempuan yang kamu khawatirkan akan nyusus, baru dikhawatirkan. Kalau kamu khawatir dia membangkang, dia durhaka, kamu kasih nasihat dulu, habis itu pisah ranjang. Lalu kalau dia kamu tetap khawatir, kamu boleh pukul dia. Berarti boleh ya Bang ya? Pukul? Oke. Sekarang begini, khawatir di sini di dalam kaidah rumah tangga Islam, ketika seorang wanita dikhawatirkan oleh suami, ini dikhawatirkan ya, artinya kaidah ini, ketetapan ini kemudian mengikat. Hukumnya adalah ketika seorang wanita itu cenderung melakukan kemaksiatan, maka kaidah di Islam, wanita harus mengetahui bahwa posisi ketika saya menjadi seorang istri dari lelaki soleh, maka posisi saya akan dipukuli. Nah, wanita Islam menyadari itu, apakah mereka masih membuka ruang untuk kemudian melakukan kemaksiatan di belakang suami? Kutanya dulu samamu. Ya, kalau misalnya memang dia berbuat maksiat, berarti boleh dipukul gitu ya sama suaminya ya? Iya, betul. Boleh ya? Iya, boleh ya? Betul. Sama seperti ketika orang kemudian diancam, barang siapa yang tidak percaya maka dia akan mati di dalam dosanya, kan gitu. Bahkan kalau Anda melihat dalam kaidah pengajaran Nabi Musa terhadap kaumnya yang masih ada terjemahannya di dalam kitabmu, wanita yang tidak perawan diapain? Dibunuh. Dinikahi pada malam pertama ternyata dia tidak perawan, diapain? Dibunuh. Itu kaidah dalam sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang istri kecenderungan kemudian melakukan satu kemaksiatan, semisal berzina dengan seorang laki-laki sementara dia punya suami, maka apa ancamannya? Pukul. Wanita soleha ketika sudah mengetahui kemudian kadar hukum Tuhan ini masih mau melakukan perzinahan? Ya tidak dong. Makanya seorang suami itu diperintahkan untuk menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga istrimu. Maka istri ini harus dijaga. Mama, ya Pak, jangan sampai loh ya, aku melihat ada tanda-tanda kamu suka sama pria itu. Jangan sampai abah ini mukul loh. Iya Pak. Istri soleha disampaikan seperti itu, bukan seperti yang kau bayangkan rumah tangga seorang Kristen, lalu hukum Islam yang ingin kau dudukkan di sana. Seorang pendeta, ya siang malam mengemiri istri, benjol sana sini, ya banyak yang saya kemudian reaksi 1-2 bulan yang lalu, seorang pendeta menzalimi istrinya dengan pukulan maut setiap saat. Itu jangan kau dudukkan rumah tangga Kristen di Islam, enggak. Rumah tangga Islam itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya sama seperti jangan kau menyembah ilah lain, sebab kalau kau menyembah ilah lain, ku masukkan kau ke dalam neraka. Apa bedanya? Di Islam begitu. Kalau kau berzina, kau main zerong, aku punya hak untuk memukul dirimu. Apa yang terjadi? Istri nggak main zerong, takut dipukul sama istri. Ya kalau di agamamu, ayo, boleh cerai asalkan apa? Berzina. Berarti ada nggak ancaman? Kutanya dulu sama mu. Kutanya, oh iya harus taat kepada suami.
Yes, bukankah di dalam kitabmu dikatakan takutlah kepada suamimu seperti kamu takut kepada Tuhan? melawak terus. Ya, betul. Tetapi bagi suami juga dikatakan bukannya habis itu suaminya pukulin istri. Di dalam Alkitab tidak ada. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, begitu. Kasihilah istrimu. Kalau dia berzina, menurut Alkitab ya kasihi, tidak dipukul. Kalau berzina juga? Ya iya, Alkitab tidak mengajarkan bagus. Ya, udah, oke, bagus. Jadi tolong perhatian saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Saudara kita ini mengakui. Diam dulu. Agama binatang, diam dulu. Jadi menurut saudara ini, kalau istri seorang suami melakukan persinahan, itu dikasihi sama suaminya. Nah, ini rumah tangga yang bagus nih di Kristen ini. Itu rumah tangga yang bagus di Kristen. Di Kristen, seorang wanita, seorang istri yang selingkuh itu dikasihi sama suaminya. Pantas aja mereka hidup seperti binatang. Ternyata istri-istri yang berzina itu dikasihi. Tepuk tangan untuk Kristen, tepuk tangan. Iya, memang Kristen agamanya kasih kok. Iya, betul. Jadi Kristen itu kasih. Kalau istri selingkuh, dikasihi, disayang. Mama, hari ini berapa laki-laki yang tindurin mama? 3, Pak. Istriku sayang. Mantap kali lah kekristenanmu ini. Agak diragukan juga mereka kan, jangan-jangan mereka LGBT kan. Iya. Mama udah coba nggak laki-laki yang kontrakan baru di sebelah rumah kita yang kekar badannya? Udah, Pak. Oh, batangannya hebat, Pak. Oh, keren. Kalah Papa mah cuma 2 kali goyang muntah. Dia kuat, Pak. Gimana dong, Pak? Ya udah lanjutin aja. Oh, istriku yang paling baik, sayangku. Izinkan Bapak pergi kerja lagi cari duit untuk Mama ya. Nanti selingkuhnya sama yang muda-muda juga ya, Ma. Iya, Papa. Sakit nggak itu? Sakit. Ya, Papa, ya ma, boleh nggak aku selingkuh sama anak tiriku, anakmu dari istri pertama? Boleh kok, Ma, boleh sayang, boleh. Asalkan suaranya yang pelan ya, jangan sampai ketahuan sama kambing. Itu ajaran setan, ajaran Kristen begitu. Kalau itu kan terima kasih sudah mengakui. Terima kasih sudah mengakui. Terima kasih sudah mengakui. Ternyata di Kristen selingkuh istri itu boleh. Terima kasih sudah mengakui. Ada seorang Kristen yang betul-betul Kristiani berdasarkan ajaran Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sang istri kemudian kalau dia selingkuh atau dia bersetubuh dengan kuda, sang suami mengasihi. Terima kasih. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan ocehanmu. Silakan Anda turun, Anda ke gereja. Dan kalau saya punya pesan, beli kondom, perbanyak kondom di rumah Anda supaya istri Anda tidak kena AIDS. Oke? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.